Apa judulnya Bapak Ibu? Oleh bilur Yesus kita sembuh. Ayatnya adalah Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas salah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi penyakit kita telah ditanggung, sengsara kita telah dipikul. Tetapi nggak tahu gimana Bapak Ibu, banyak orang Kristen berpikiran salah, pandangan salah, dan bahkan juga terkesan nggak alkitabiah karena tidak ada ayatnya Bapak Ibu. Mereka berkata, kadang-kadang Allah ingin kita sakit, kadang-kadang Allah ingin kita sengsara, kadang-kadang Allah ingin kita miskin Bapak Ibu. Supaya apa? Kata mereka, ini kata mereka, supaya orang Kristen menjadi sabar, orang Kristen bisa memuliakan Allah. Itu salah banget itu Bapak Ibu. Kalau itu benar, apa yang terjadi? Maka dokter itu adalah pelanggar Taurat, rumah sakit adalah pemberontakan, setiap perawat adalah antikris, dan juga pejabat kudus. Mereka akan tolak Bapak Ibu. Dan kalau mereka berkata demikian, ya kita berdoa aja untuk mereka, agar mereka dapat keluarga mereka semua penyakitan, supaya mereka sabar, supaya mereka bisa memuliakan Allah. Nyatanya kan enggak. Benar Bapak Ibu? Nyatanya faktanya apa? Setiap kita yang sakit ingin sembuh. Dan memang juga Tuhan datang untuk menyembuhkan kita, dan lewat bilurnya kita disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Kita diberkati, kita mengalami kemenangan dalam kehidupan. Karena itulah hari ini mari kita melihat Allah yang penuh kasih, Allah yang membuat kita berkemenangan dalam kehidupan, bukan ingin menghajar kita dengan segala penderitaan. Tapi kita hari ini tahu Yesus datang untuk memberikan semua itu bagi kita, supaya kita hidup berkemenangan. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita melihat bahwa Yesus datang untuk menyelesaikan segala penderitaan kita, untuk menyelesaikan segala penyakit kita. Kenapa? Karena Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan, bukan penyakitan. Amin. Kita lihat Yohanes 10 ayat 10b. Kita menerima berkat Tuhan. Karena itulah di dalam Roma juga jelas dikatakan, di dalam Kristus kita bebas penghukuman. Kenapa? Karena segala hukuman kita telah ditanggungkan, telah ditimpakan pada Yesus di atas kayu salib. Karena itu Yesus datang hari ini untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pak, kalau demikian janjinya Pak, kenapa saya tidak mengalami kelimpahan? Kenapa saya ngepas? Kenapa saya miskin? Karena seringkali juga orang Kristen berpikiran miskin, berpikiran negatif tentang Allah. Enggak semuanya mereka selalu berpikiran positif, bahwa aku diberkati Tuhan yang berkelimpahan. Seringkali orang Kristen nggak merasa perlu, bahkan juga merasa semakin miskin semakin rohani. Salah itu Bapak Ibu. Haleluya. Tapi hari ini kita tahu bahwa Yesus datang untuk memberikan kita kelimpahan. Kenapa banyak juga tidak mengalami? Karena mereka tidak percaya ayat ini terjadi dalam diri mereka. Amin. Sama seperti juga hujan di luar Bapak Ibu. Hujan di luar, hanya orang yang mau percaya, hanya orang yang mau menampung air hujan itulah baru mereka bisa mengalaminya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari, Yesus telah menyurahkan kehidupan, terus Yesus telah menyurahkan kelimpahan. Bagi kita hari ini percaya, maka kita bisa mengalaminya dalam diri kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya, karena itulah Bapak Gembala Sidang kita selalu berkata, hidup Kristen itu enak. Doa itu minta yang enak-enak. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tidak akan kelaparan. Raja Daud juga berkata demikian. Dan Pak Paraji, kalau saudara tahu Pak Paraji Bapak Ibu, itu mungkin kelasnya konglomerat itu. Saudara lihat aja, aset gereja Tiberias demikian banyak. Apalagi terakhir itu gereja Kelapa Nias. Luar biasa itu. Itu seperti gereja di Roma atau mungkin di Israel itu Bapak Ibu. Iya. Haleluya Bapak Ibu. Harusnya memang pendeta itu diberkati berkelipat. Iya, enak. Hidup itu enak. Bapak Raji luar biasa Bapak Ibu. Dan saya juga mengalaminya. Amin Bapak Ibu. Karena itu jangan orang berpikir pendeta itu miskin. Enggak. Harusnya kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, pendeta itu tidak miskin. Ya, saya membuktikan Bapak Ibu. Ini bukan cuak-cuak, enggak benar. Saya membuktikan. Karena saya sudah mengalaminya berkelimpahan. Ya, mungkin saudara pernah lihat selama 2 minggu di Blutin nama saya hilang. Jalan-jalan itu saya itu Bapak Ibu. Ke pokoknya negara itulah luar jauh. Saya bisa melihat Roma, saya melihat Belanda, saya melihat segala macam Bapak Ibu. Dia bisa menikmati semua itu. Karena itu pendeta nggak miskin. Kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita bisa menikmati keliling dunia. Haleluya. Ya, semua penderitaan itu adalah karena dosa. Dan Yesus telah mengambil dosa itu supaya kita bisa mengambil kebenaran Tuhan. Dan kita masuk pada bagian kedua, kita lihat ayat 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, siapa ini dia? Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi dosa kita dipindahkan kepada Yesus, supaya dalam dia, dalam Yesus,
kita dibenarkan oleh Allah. Artinya apa nih Bapak Ibu? Dosa penyebab penderitaan itu diambil oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus yang menjadi menderita. Sedangkan kebenaran Yesus kita ambil. Itulah sebabnya hidup kita, hidup yang diberkati. Karena Alkitab juga berkata, Tuhan Yesus juga berkata, kamu dapat kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Lah sumber berkatnya sudah kita pegang, kebenaran itu. Itulah sebabnya harusnya hidup orang Kristen sehat, diberkati, sukses, berhasil. Penyebab penderitaan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Sudah ditanggung oleh Yesus di jalan di atas kayu salib. Karena itulah hidup orang Kristen harusnya bukan penyakitan lagi, bukan kemiskinan lagi, bukan penderitaan lagi, tapi hidup yang diberkati, hidup sehat, hidup berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, asik kali hidup orang Kristen. Ayo Bapak Ibu, iya dong. Penyebab dosanya, penyebab penderitaannya sudah diambil oleh Yesus. Yaitulah dosa itu. Itulah sebabnya jangan berpikiran bahwa orang Kristen mengikuti apa yang Yesus derita. Tidak. Karena Yesus mengambil dosa kita agar kita dibebaskan dari segala penderitaan. Amin. Jadi Yesus yang menggantikan kita Bapak Ibu, diambil sumber penderitaan itu. Itulah sebabnya Yesus menderita agar kita bebas penderitaan. Yesus mati terkutuk agar kita hidup bebas dari kutuk. Yesus menanggung dosa kita agar kita tidak berdosa. Yesus bertukar posisi dengan kita. Yesus mengambil dosa kita dan Yesus menjalani segala penderitaan akibat dosa. Kita mengambil kebenaran Yesus dan kita menjalani semua berkat-berkat kepenuhan dalam Tuhan. Nah, ada satu penelitian di Amerika ini Bapak Ibu, ada dampak positif dari agama Kristen dalam pengendalian diri. Kesimpulan pertama adalah orang yang benar-benar percaya mereka akan memiliki pengendalian diri yang lebih besar, hidup lebih lama, dan lebih pinter di sekolah. Sebaliknya, kesimpulan yang kedua Bapak Ibu, orang yang datang ke gereja tidak benar-benar percaya, asal-asalan, sekedar rutinitas, sekedar orang Kristen harus ke gereja, maka mereka tidak mendapatkan semua tadi. Tidak mendapatkan pengendalian diri, tidak mendapatkan umur panjang, tidak mendapatkan pintar di sekolah. Karena itulah baik kita hari ini, sungguh-sungguh kita datang ke gereja, kita dapatkan manfaat yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan sekedar karena orang Kristen kita ke gereja mingguan, enggak Bapak Ibu. Saudara, kalau demikian saudara tidak akan mendapatkan banyak hal di dalam kehidupan. Ya, Allah tidak berjanji kepada dunia akan melihat hari-hari baik, tetapi Allah berjanji bagi kita akan mendapatkan hal-hal baik, hari-hari baik. Dan itu sebenarnya terjadi bagi kita yang adalah anak-anak Tuhan, bukan hamba Bapak Ibu, anak-anak Tuhan. Sama seperti saudara juga, saudara memberikan yang terbaik hanya bagi anak saudara. Saudara memberikan sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, lingkungan yang terbaik, makanan terbaik, pemeliharaan terbaik hanya bagi anak saudara. Berapa Bapak Ibu? Iya, hanya bagi anak saudara. Hal yang sama juga bagi kita, ketika kita menjadi anak Allah, hal yang terbaik dari Allah kita dapatkan. Tapi kalau hamba tidak, hamba itu di luar Bapak Ibu. Ya, karena itulah bagi kita menjadi anak Allah, kita berhak mendapatkan yang terbaik dari Allah. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Warisan apa sih? Warisan keselamatan, warisan kerajaan surga, warisan kuasa, warisan berkat, warisan kemenangan, warisan banyak hal di surga. Berapa Bapak Ibu? Dan itu wajar. Sama seperti saudara juga. Warisan saudara berikan kepada siapa? Anak kan? Lah iya dong. Bukan orang lain kan? Lah iya. Secara kerohanian demikian juga. Iya, karena itulah baik kita hari ini, saudara menyebutkan diri saudara anak, itulah yang menjadi pernyataan saudara berhak atas warisan kerajaan surga. Tapi kalau hamba seperti Hagar, seperti Ismail, keluar dari warisan, mereka terusir dari warisan. Karena itulah sebutkan diri kita anak Allah, maka saudara berhak atas semua janji kerajaan surga. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan luar biasa untuk Tuhan Yesus. Selama ini yang menjadi penghalang Allah memberkati manusia adalah karena dosa. Dosalah yang menjadi pemisah Allah dengan manusia. Kenapa demikian? Karena Allah itu kudus, manusia itu berdosa. Dosa dan kekudusan tidak mungkin bisa bersatu. Ya, coba kita lihat Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sekarang lihat ke mimbar, saya akan jelaskan supaya kita sungguh-sungguh memahami ayat ini. Ya, semula Allah dengan kita adalah bersatu.
Tetapi karena dosa, maka Allah dengan kita menjadi terpisah. Dan karena dosa inilah yang menjadi pemisah, maka Allah tidak bisa, tangan Allah tidak bisa menolong, tidak bisa memberkati, dan juga telinga Allah tidak bisa mendengar segala doa-doa kita, keluar permintaan kita. Pada masa perjanjian lama, bagaimana agar dosa ini hilang? Dan orang perjanjian lama butuh dosa ini dihilangkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saat mereka akan berperang, misalkan Raja Daud akan berperang, saat misalkan mereka ingin tanaman mereka berhasil, saat ingin keluarga mereka diberkati punya keturunan, maka orang Yahudi datang membawa korban domba. Korban ini dibakar, korban ini persembahkan supaya dosa yang menjadi pemisah ini hilang sementara. Dan supaya hilang, dan karena hilang, maka Allah bisa memberkati mereka menang perang. Allah bisa memberkati mereka, diberkati ladang mereka. Allah bisa memberkati mereka, mereka punya keturunan. Tapi itu sementara. Pada masa perjanjian lama demikian. Itulah sebabnya kapan saja mereka ingin jawaban doa, pasti membakar korban. Pasti itu. Supaya apa? Pemisah ini dihilangkan sementara. Pada perjanjian baru, Yesus datang. Yesus adalah korban yang sempurna, korban yang kekal. Pemisah ini bukan hilang sementara, tapi permanen, hilang selama-lamanya. Itulah sebabnya dalam nama Yesus, korban kita itu yang sempurna. Saudara bisa berdoa, dijawab Allah dari surga. Karena sudah tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan kita. Di dalam Yesus, kita kembali bersatu secara sempurna. Pada masa perjanjian lama, setiap kali mereka harus membakar korban, memberikan korban hewan, umumnya domba. Supaya apa? Dosa ini dihilangkan sementara hilang. Dan itu pun sudah bisa memberkati mereka. Menang perang, ladang diberkati, tanaman diberkati, keluarga diberkati. Lah kita hari ini mendapat korban yang sempurna, namanya Yesus Kristus. Ayo Bapak Ibu, itulah sebabnya di dalam Yesus pembatas ini sudah tidak ada lagi, dosa ini tidak ada lagi. Maka tangan Tuhan siap menolong kita, tangan Tuhan siap menyelamatkan kita, tangan Tuhan siap memberkati kita, dan juga telinga Tuhan siap mendengarkan apapun doa permintaan kita. Karena dosa sebagai penghalang telah dihilangkan Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Saudara lihat itu yang menjadi dasar kenapa misalkan Raja Saul juga sebelum berperang harus membakar korban. Betul Bapak Ibu? Iya. Supaya apa? Dosa ini ditutupi oleh korban ini sementara. Iya Bapak Ibu? Iya. Karena dosa itu menuntut korban. Karena itulah mereka memberikan hewan korban penutup sementara. Cuma kita tahu ceritanya, Raja Saul tidak sabar menunggu Nabi Samuel. Karena Nabi lah yang berhak memberikan korban mewakili umat. Amin Bapak Ibu? Iya kan? Dan itulah menjadi kesalahan dia dan berdampak kepada kerajaannya hilang dari tangannya. Karena itulah dosa harus dihapuskan. Ya, Allah itu maha kudus, Allah itu maha benar. Itulah sebabnya Allah itu menuntut kekudusan, kebenaran bagi kita untuk kita bisa bersekutu. Bapak Ibu, nyatanya kita nggak bisa kudus, nyatanya kita tidak bisa benar Bapak Ibu, malah kita berdosa. Itulah sebabnya dosa hukumannya maut. Maka bagi kita harus membayar hukuman dosa tadi supaya kita tidak menjalani maut. Ya, pada masa perjanjian lama mereka membayar dengan hewan korban. Bagi kita hari ini, Yesus telah membayar semua itu dengan lunas. Haleluya. Ayatnya 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Udah lunas dibayar. Itulah sebabnya kita nggak ada utang dosa lagi. Itulah sebabnya Ibrani juga berkata, Allah melupakan dosa-dosa kita. Udah lunas dibayar. Dan Allah menebus kita dari dosa kita seluruh hidup kita, seumur hidup kita. Kenapa demikian? Karena penebusan Yesus, korban Yesus sekali untuk selama-lamanya. Ibrani jelas berkata demikian. Itulah sebabnya korban Yesus menebus kita seumur hidup kita. Kalau seandainya penebusan Yesus tidak berlaku seumur hidup kita Bapak Ibu, maka kita semua tidak selamat. Loh kok bisa demikian? Lah iya, karena kadang-kadang kita tidak sadar melakukan dosa. Benar Bapak Ibu? Jangan-jangan kita sudah melakukan dosa, keselamatan kita hilang. Maka orang Kristen tidak yakin lagi apakah dia benar-benar selamat atau tidak. Karena tanpa sengaja bisa saja dia berbuat dosa. Misalkan apa? Misalkan lagi jalan di mall, ada cewek AWW, waduh, seksi benar. Saudara ikuti kayak radar gitu. Sudah berjina dalam hati. Benar Bapak Ibu? Sama seperti juga saudara lagi antri tiket tadi masuk Bapak Ibu, atau mungkin juga pas nyebrang jalan
ribut sama orang, Bapak Ibu, ribut, marah, itu sudah terhitung dosa. Itu sama dengan membunuh, sudah berdosa. Nah, seperti demikian, itu dosa. Itu bisa membatalkan keselamatan kita. Karena itulah penebusan Yesus memberikan kita jaminan bahwa kita telah ditebus seumur hidup kita sekali untuk selamanya. Selama kita dalam Yesus, penebusan ini berlaku. Kecuali kalau kita murtad, menolak penebusan Yesus, maka penebusan Yesus tidak berlaku lagi. Tapi selama kita di dalam Yesus, penebusan ini berlaku selama-lamanya. Dan itulah yang memberikan jaminan bagi kita bahwa kita pasti masuk surga. Dan Bapak Ibu, karena itulah hari ini mari Yesus datang untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan kita kesembuhan, untuk memberikan kita berkat, untuk memberikan kemenangan bagi kita. Bukan memberikan kita penderitaan, tapi Yesus datang membuat kita selamat untuk kita berkemenangan dalam kehidupan. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.